Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Subhanaka wa la fahma lana illa ma fahamtana. Innaka antal jawadul karim. Wa salawatu rabbina wa salamatuhu wa barakatuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memujinya dengan sebenar-benarnya pujian atas segala nikmat, karunia, taufik, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa berikan kepada kita. Salat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau at-tahirat, kepada keluarga beliau yang beriman, kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa konsultasi syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua, kepada orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan berkenan memasukkan kita ke dalam surganya, surga Al-Firdaus Firdaus al-A'la, fa innaha min a'lal jannah wa awsatuha, sebaik-baik surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berada di tanggal 22 Rabiul Akhir. Ya, sholli ala Muhammad. Ya, tanggal 22 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Dan seperti biasanya di Selasa malam, giliran untuk Komisi Ibadah untuk menerima konsultasi, dan malam hari ini giliran kami. Dan tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini yaitu fikih salat pada musim hujan dan banjir. Seperti tadi yang disebutkan di awal oleh moderator, alhamdulillah akhir-akhir ini kita sudah diguyur hujan, alhamdulillah. Ya, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Semoga hujan yang membasahi kita ini membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hujan azab. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan fikih salat di musim hujan dan banjir. Sebenarnya banjir ini bagian dari musim hujan, tapi disebutkan secara khusus mungkin sebagai penegasan nantinya insyaallah di bagian akhir mungkin. Pemirsa sekalian yang sama berbahagia, ya, tema ini tentunya secara khusus ditujukan kepada kaum laki-laki, karena ini tidak berpengaruh dengan para wanita yang hukum asalnya mereka itu sholatnya di rumah masing-masing. Bahkan sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumahnya. Untuk laki-laki ini juga ya kembali ke persoalan mendasar atau yang kuat diperselisihkan oleh ulama kita. Apakah sholat wajib itu, sholat 5 waktu itu wajib untuk kaum laki-laki? Ya, seperti yang sudah sering dibahas, perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini itu sangat kuat, dan semuanya memiliki dalil yang kuat. Ya. Pendapat yang pertama
yang mengatakan itu adalah wajib berdasarkan hadis Abu Hurairah yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berniat untuk kemudian memerintahkan muadzin untuk adzan, kemudian menunjuk satu orang untuk menggantikan beliau imam, kemudian beliau dengan beberapa sahabatnya akan membawa kayu bakar untuk membakar rumah laki-laki yang kemudian tidak menghadiri salat jamaah. Ya, di sini ada keinginan kuat. Ya, di sebagian riwayat, ya seandainya di situ tidak ada kaum perempuan dan anak-anak yang belum balik, ya wanita dan anak-anak laki-laki yang belum balik, maka itu akan dilakukan. Ya, ini dasarnya yang mengatakan wajib. Kemudian yang kedua yang mengatakan itu adalah apa sunnah muakkadah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Kemudian ada yang mengatakan fardu kifayah, yang mengatakan dia tidak wajib. Iya, yang mengatakan dia tidak wajib aini itu dasar mereka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menyebutkan perbedaan antara sholat berjamaah dengan sholat fardh. Ya, sholat berjamaah dan sholat sendirian. Ada dua riwayat dalam hal ini. Yang pertama, perbedaannya itu 1:25, dan riwayat yang kedua itu 1:27. Dan kenapa mereka mengatakan tidak wajib ain? Karena di sini ada penjelasan bahwasanya ada perbandingan 1:25 atau 1:27. Artinya apa? Sholat sendirian pun itu ada nilainya. Ya, ada nilainya. Dan adanya nilainya ini menunjukkan bahwasanya sholatnya sah. Sholatnya sah. Kalau mengatakan dia fardu ain berarti kapan itu tidak dilaksanakan secara berjamaah, berarti dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Ya, diharamkan. Dan pengharaman itu menunjukkan batalnya atau tidak sahnya amalan itu. Ya. Namun secara umum, ya, di luar dari terlepas dari perbedaan pendapat yang sangat kuat di kalangan ulama kita, mungkin cara yang terbaik, dan ini sebenarnya lebih baik untuk agama kita, yaitu keluar dari perselisihan, ya, dan perselisihan mereka ini sebenarnya punya titik temu bahwasanya yang terbaik adalah salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki yang sudah balik. Jadi afdolnya adalah salat berjamaah di masjid. Allah taala alam. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua yang berkaitan dengan salat bagi kaum laki-laki, salat berjamaah kaum laki-laki di masjid di musim hujan, yaitu bolehnya untuk salat di rumah, tidak menghadiri salat berjamaah ketika hujan itu lebat atau dapat membasahi pakaian, sehingga ketika itu dipaksakan akan membuat kita basah tatkala kita sampai di masjid, atau mungkin akan memberatkan kita ketika kita memaksakan akan ke masjid. Orang yang keadaannya seperti itu bisa untuk sholat di rumah. Ya, sholat di rumah. Meskipun misalnya dia sendirian di rumah, tidak ada orang yang bisa berjamaah dengannya,
itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini uh, sudah sangat kita pahami sebenarnya setelah kita melewati masa pandemi sebelumnya, ya, masa COVID-19 itu. Di situ kita amalkan apa eh, keringan atau kita ambil keringanan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhusuhu. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai tatkala hambanya itu mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya mana yang paling afdol, apakah kita ambil rukhsah, yaitu sholat di rumah meskipun kita sendirian ketika hujan itu sangat lebat, apalagi kalau misalnya disertai dengan angin yang mungkin akan sangat memberatkan kita ketika kita akan memaksakan ke masjid, atau misalnya yang kedua kita paksakan ke masjid, kita ambil azimah. Mana yang lebih afdal, kita ambil keringanan atau kita paksakan diri kita dengan dasar bahwasanya al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan beratnya amalan. Afdolnya, ya, Allah Ta'ala alam adalah mengambil rukhsah. Karena ini sangat didukung oleh hadis yang telah kita sebutkan barusan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyukai jika kita mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti hadiah. Ya, seperti hadiah yang diberikan. Wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, apakah boleh untuk menjamak salat? Menjamak dua salat yang bisa dijamak ketika hujan lebat. Ya, misalnya kita sudah di masjid. Kita sudah di masjid bersama dengan jamaah misalnya di salat duhur. Kemudian hujan lebat. Apakah boleh bagi kita untuk salat duhur, kemudian setelah itu kita langsung salat asar? Ya, masing-masing 4 rakaat. Atau misalnya kita ada di masjid di waktu maghrib, kemudian hujan lebat, lalu kita sholat 3 rakaat untuk maghrib, lalu lanjutkan kita jamak dengan sholat isya. Apakah boleh kita lakukan itu atau tidak? Dalam hal ini, ulama kita berbeda pendapat dan dasar mereka berbeda itu disebabkan karena adanya perbedaan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ya setelahnya itu ada perbedaan pendapat. Dan ini perbedaan riwayat. Dan ini disebutkan riwayatnya seluruhnya yang berkaitan dengan ini oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau. Ya. Satu riwayat dari Allahumma salli ala Muhammad, Abi Zubair. Kemudian yang satunya yaitu dari Allahumma Habib, iya, bin Abi Thabit. Yang kemudian keduanya meriwayatkan dari murid Abdullah bin Abbas. Kalau Abu Zubair itu menyebutkan bahwasanya
Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal asra, kemudian wal maghriba wal isya fi ghairi khaufin wala safari. Kemudian yang diriwayatkan oleh Habib bin Allahumma salli ala Muhammad, ya, dari Habib itu disebutkan bahwasanya jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghrib wal isya fil Madinah fi ghairi khaufin wala matari. Jadi riwayat yang pertama, jalur yang pertama itu disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat duhur, ya, menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya itu tanpa takut. Artinya tidak ada yang kemudian menghalanginya, yang membahayakan dirinya ketika dia akan keluar ke masjid, ya, berjamaah. Allahumma salli ala Muhammad. Atau kemudian riwayat yang kedua, Allahumma sholli. Yang pertama, tanpa adanya rasa takut dan bukan juga karena safar. Yang kedua ini rasa takut sama tapi ada yang berbeda, yaitu tanpa adanya hujan. Tanpa adanya hujan. Iya. Iya, disinilah dasar ulama kita berbeda pendapat. Iya. Dasarnya berbeda pendapat. Makanya jumhur, iya, sejauh bacaan kami itu mengatakan tidak boleh, ya, menjamak, tidak boleh menjamak, ya, menguatkan riwayat bahwasanya lebih kuat riwayat yang tidak menyebutkan hujan, ya, karena itu yang kemudian banyak diriwayatkan, ya. Terlepas dari ini semua atau berkaitan dengan ini semua, ada tafsil, penjelasan yang sangat baik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, ya, terkait riwayat-riwayat ini, dan itu sangat panjang penjelasannya, ya, dari beliau yang secara umum kesimpulannya bahwasanya boleh menjamak zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya itu ketika hujan dan juga ketika ada hal yang sangat penting. Iya. Ada hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Dan ini didukung dengan apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini juga disebutkan dalam riwayat Muslim, bahwasanya satu ketika Abdullah bin Abbas itu berkhutbah setelah salat asar, ya, sampai-sampai bintang itu sudah mulai bermunculan, artinya maghrib itu sudah mau lewat, ya, sudah mau masuk waktu isya. Kemudian, ya, sebahagian masyarakat tatkala itu mengingatkan, ya, as-shalah, as-shalah, ya, salat ini kita belum salat maghrib ini. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, apakah kamu mengajarkan saya, ya, terkait persoalan salat ini? Saya pernah melihat saya salat bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggabungkan zuhur dan asar, maghrib dan isya itu tanpa rasa takut, tanpa adanya ketakutan, tanpa adanya bukan juga safar, bukan juga safar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, semua riwayat ini secara umum ini benar, ya, ini bisa dijamak
digabungkan. Bahwasanya boleh menjamak sholat duhur dan sholat asar di waktu duhur atau di waktu asar itu ketika hujan atau ketika ada hajat, ya termasuk juga ketika hujan itu kan ada hajat karena adanya apa masyaqqah itu dapat memberatkan kita. Dan di riwayat-riwayat ini Abdullah bin Abbas itu ditanya oleh eh, muridnya, iya, ma arada bidzalika, apa yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jama' itu? Apa tujuannya? Abdullah bin Abbas jawab, "Likaila yuhrij ummatahu." Di riwayat yang lain itu, "Ma aroda ayyuhrija ahadan min ummatihi." Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memberatkan umatnya. Ya, ini secara umum, secara umum. Dan kalau misalnya ya, hujan saja, hujan itu dapat menjadi sebab untuk kita apa menjamak solat, ya bisa di apa solat berjamaah kita di masjid. Dan kalau misalnya di rumah, ya kita bisa tidak keluar eh, untuk solat berjamaah, apatah lagi kalau misalnya itu banjir. Tapi catatan, kalau misalnya kita solat sendiri di rumah, kita sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar, sholat maghrib di waktu maghrib, sholat isya di waktu isya. Iya. Allah Ta'ala alam. Ini secara umum yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. فإن أصبت فمن الله جل وعلا وحده وإن أخطأت فمني ومن الشيطان الرجيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, sahabat Wahda dan juga seluruh pemirsa dan peserta konsultas syariah Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi penjelasan berkaitan dengan fikih sholat pada saat hujan yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdullah Ali SHM Hafizahullah. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang fikih ibadah, utamanya pada saat fikih sholat pada saat musim hujan atau yang berkaitan dengannya. Silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0813 5444 0897. Sekali lagi di 0813 5444 0897. Untuk partisipan yang ada di meeting Zoom, silakan diketik pertanyaannya, ya. Yang ingin bertanya silakan diketik pertanyaannya, atau Anda juga bisa bereaksi untuk raise hand, dan kami akan mempersilahkan untuk membuka mikrofon dan bisa berkonsultasi langsung dengan Ustadz kita atau narasumber kita. Jadi silakan untuk partisipan, kami berikan kesempatan. Kebersamaan kita tersisa 30 menit lagi. Jadi silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di pesan WhatsApp ataupun di kolom chat yang bergabung di meeting Zoom. Juga yang menyimak lewat YouTube bisa berkonsultasi juga, silakan. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari partisipan kita, dari partisipan Malik. Ustadz, apa hukumnya sholat sendiri di rumah karena terkunci dari luar? Iya, kita tetap sholat, tetapi di rakaat terakhir ternyata baru ingat ada jalan keluar yang lainnya di rumah, untuk keluar dari rumah, begitu Ustadz. Jadi sementara kita mau pergi sholat Ustadz, tapi ternyata terkunci, ya tidak bisa keluar. Ternyata pada saat di akhir rakaat baru ingat, oh bisa akses yang lain supaya bisa ke masjid sholat gitu Ustaz.
Bismillah, alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ya, pertanyaannya, seorang sholat di rumah karena terkunci dari luar dan tepat di rakaat terakhir teringat bahwasanya ternyata ada jalan keluar lainnya selain dari pintu itu. Di sini bagus kita rinci. Kalau misalnya, kalau misalnya ketika dia akan keluar, ya ketika misalnya dia ingat, ketika dia ingat kalau ada pintu lainnya, ya ketika dia ingat itu dan ternyata di masjid itu orang masih sholat, ya misalnya dia masih dengarkan atau apalagi kalau misalnya baru iqomah, baru iqomah atau baru apa dia masih mendengar suara di masjid bahwasanya suaranya apa sholat masih berlangsung dan masih memungkinkan untuk dia bergabung ya dengan jamaah itu, afdolnya afdolnya wallahu taala alam, dia jadikan sholatnya yang di rumah itu menjadi sholat sunnah, kemudian dia bergabung di masjid, ya, dan dia niatkan itu sebagai sholat wajib. Eh, Kemudian kalau misalnya eh, apa sholat sudah selesai di masjid, ya bahkan sudah dengar di rakaat ketiga misalnya salamnya orang di masjid, salamnya imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka ya dia cukupkan dengan sholat di rumahnya itu, ya dia jadikan itu sebagai sholat wajib dan insya Allah dia akan tercatat ya sebagai orang yang melaksanakan sholat wajib bersama dengan jamaah jika kebiasaannya adalah sholat berjamaah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam Sahih beliau, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu minal amali makana ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun." Jika seorang hamba sakit atau tiba-tiba melakukan perjalanan, ketika dia melakukan perjalanan safar, maka akan dicatat untuknya pahala eh, amalan yang sempurna seperti ketika dia melaksanakan ibadah itu ketika dia dalam keadaan sehat dan apa mukim, ya mukim artinya pahalanya sempurna, ya kalau misalnya terkait dengan sholat berjamaah maka insya Allah jika kebiasaannya adalah sholat berjamaah maka sholatnya di rumah itu yang dia terkunci itu Allah akan catat sebagai eh, seperti orang yang ikut sholat berjamaah. Ya, Allah taala alam. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Semoga jelas untuk penanya kita Malik. eh ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya akan baca berdasarkan eh, waktu masuknya ya atau waktu terkirimnya pesan ini di kontak kami. Jadi kita akan runut ya berdasarkan timing yang dilontarkan atau timing yang pada saat pertanyaan ini dikirimkan. Baik, kita ke Sumaya. Ustadz, misalnya kita melakukan safar 2 hari. Apakah saat kita tiba di tempat tujuan itu masih bisa menjamak sholat, Ustadz? Bismillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ini kembali ke eh,
durasi dia akan bermukim. Kami pribadi kurang merasa pertanyaan ini belum masih perlu untuk dilengkapi. Ini maksudnya dia safar ke kampungnya atau ke kotanya atau ke tempat lain. Iya, ini ketika dia kembali dari safar atau dia baru pergi safar, ya, sampai di tempat tujuan misalnya. Ya. Kalau misalnya baru kembali dari safar, maka ketika dia sudah sampai di tempatnya domisili, itu sudah tidak boleh menjamak Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau berkaitan ternyata pertanyaan ini terkait jamak. Kalau menjamak sholat itu karena kebutuhan. Adapun untuk mengkosor sholat itu karena safar. Ya, ini perlu untuk ketahui dengan baik. Kalau untuk safar itu atau untuk kosor itu, misalnya sholat yang 4 rakaat kita jadikan 2 rakaat, ilahnya adalah safar. Iya, safar itu sendiri. Jadi kalau misalnya orang melakukan safar, boleh dia sholat 2 rakaat untuk sholat yang asalnya itu 4 rakaat, misalnya duhur, asar, dan isya. Adapun untuk menjamak sholat, 2 sholat yang bisa dijamak, duhur dengan asar, atau misalnya maghrib dengan isya, itu karena adanya kebutuhan, ya seperti yang tadi kita jelaskan. Ya. Itu yang kemudian kita rojihkan. Ya. Kalau pertanyaannya di sini berapa lama pun safarnya, mau safar bukan safar, kalau misalnya dia butuh untuk menjamak, ya, dia sangat butuh untuk itu. Misalnya dia sudah sangat, iya, eh, keletihan, iya, dia sudah sangat keletihan dan dia sangat butuh untuk istirahat. Iya. Dia sangat butuh untuk istirahat karena betul-betul ya belum tidur sama sekali. Misalnya sampai di waktu maghrib, ya, di waktu maghrib itu dia bisa menjamak maghrib dengan isya. Kalau betul-betul butuh, kalau betul-betul khawatir eh, dia ya setelah dia sangat butuh untuk tidur dan khawatir tidak akan bangun di waktu isya. Iya, secara umum seperti itu. Jadi menjamak itu karena adanya kebutuhan. Bahkan orang yang kemudian mempelai wanita, dan ini sering kita sebutkan, mempelai wanita ketika walimah itu, kalau misalnya sudah berdandan, itu kan tidak memungkinkan untuk misalnya wudhunya batal. Iya, wudhunya batal sebelum masuk duhur. Sehingga dia belum tidak bisa untuk berwudhu. Bisa, tapi makeupnya akan terbuka atau terlepas. Iya, dan untuk memake kembali itu membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal. Apa yang harus dilakukan? Orang yang keadaannya seperti itu bisa jamak sholat duhur dan sholat asar. Kapan? Ketika dia kembali dari tempat acara. Biasanya kan walimah itu selesai jam 2 atau jam 3. Kemudian kembali ke rumahnya. Sampai biasanya itu di waktu asar. Jadi yang dia lakukan sholat duhur dulu, baru sholat asar. Itu kalau untuk mempelai wanita. Ya. Jadi jamak itu boleh dilakukan karena kebutuhan, adanya hajat. Adapun mengkosor itu harus karena safar. Ya Allah taala alam. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Ummu Nisa Ustaz. Kalau misalnya pada saat kita masbuk di rakaat keempat, itu apakah setelah imam salam,
kemudian kita baca Al-Fatihah saja, atau baca Al-Fatihah dan juga surah-surah pendek di rakaat berikutnya, Ustadz? Bismillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Masbuk di rakaat keempat, artinya rakaat keempat baru masuk. Iya. Kalau misalnya baru masuk di rakaat keempat, berarti rakaat keempat itu menjadi rakaat pertama bagi dirinya. Kalau misalnya dia masih mendapatkan ruku, iya. Dan ini apa terlepas dari khilaf ulama, ya. Tapi apa mungkin yang paling kuat itu Allah Ta'ala alam kalau misalnya masih mendapatkan ruku' karena zahir hadisnya seperti itu. Misalnya dia masuk di rakaat keempat dan imam masih berdiri, berarti bagi jamaah lainnya bersama dengan imam itu rakaat keempat, tapi bagi dirinya itu rakaat pertama. Sehingga kalau misalnya setelah tasyahud akhir imam salam, lalu dia berdiri melanjutkan apa yang masih tersisa dari sholatnya, berarti ketika dia berdiri setelah salam itu baginya rakaat kedua. Ya, sehingga dia membaca Al-Fatihah karena itu harus memang dibaca. Adapun surah-surah pendek itu ya kembali ke hukum asal, dia sunnah. Tapi berkaitan dengan pertanyaan ini, keadaannya kalau dikatakan sunnah, ya jangan kita pahami sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Sunnah, definisi yang paling tepat sebenarnya, sunnah itu kalau dilakukan mendapat banyak pahala, kalau tidak dilakukan itu rugi besar. Ya, itu rugi besar. Jadi kalau misalnya dia berdiri itu baginya dia rakaat kedua. Jadi bacaannya seperti bacaan ketika eh, orang sholat di rakaat kedua. Jadi membaca Al-Fatihah dan membaca surah atau ayat ya selain dari Al-Fatihah. Itu yang disunahkan. Itu yang terbaik. Kemudian ketika dia tasyahud, ya dia jadikan tasyahud di rakaat kedua, dia kan langsung tasyahud itu. Ketika dia berdiri ya cukup dengan Al-Fatihah, kemudian rakaat keempat bagi dia itu Al-Fatihah saja. Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kita lanjut lagi Ustadz ke pertanyaan dari Ummu Wildan di Pomala. Ustadz, apakah berlaku juga bagi orang yang sedang sakit? Ya. Bismillah, Mungkin alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Iya, berlaku juga untuk orang sakit. Kalau untuk orang sehat saja, iya. Kalau untuk orang sehat itu bisa diberlakukan, apatah lagi untuk orang orang sakit. Iya. Jadi orang yang sakit itu yang betul-betul, apalagi kalau misalnya dia sampai di opname itu, yang sangat membutuhkan banyak istirahat, itu boleh bagi dia ketika dia misalnya apa eh, terbangun di waktu duhur, dia bisa ya sholat duhur 4 rakaat, kemudian dia jamak. Setelah itu langsung sholat 4 rakaat untuk sholat asar. Kalau dia butuh, ya misalnya dia orang yang apa kepayahan sekali, ya karena sakitnya dan dia sangat butuh istirahat, ya misalnya butuh banyak tidur. Ya. Jadi ya seperti itu. Boleh juga dan untuk tidak hadir di masjid, ya dan insya Allah bahkan ini yang spesifik
disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan itu, bahwasanya ketika dia orang yang terbiasa melaksanakan ibadah secara maksimal, kalau misalnya kaitannya dengan salat berjamaah, kalau dia selalu salat berjamaah, ketika dia sakit, dia salat sendiri di rumah, ya mungkin dia salat sambil baring, itu kan sebenarnya sudah kurang karena dia tidak berdiri. Ya. Kemudian eh, wudhunya ya selama ini selalu sempurna, ya. Tapi karena misalnya dia bisa basuh semuanya dan itu asalnya, tapi karena dia sakit, mungkin misalnya tangannya dibalut atau ada bagian tubuhnya yang terluka yang tidak bisa dicuci sehingga dia cuman usap. Itu kan sebenarnya kurang. Tapi kalau misalnya dia orang yang selalu menjaga sholat ya berjamaahnya, insya Allah akan dicatat meskipun dia dalam keadaan sakit, banyak hal ya yang disunnahkan mungkin dia tidak bisa kerjakan karena sakitnya, insya Allah akan dicatat sebagai orang yang melaksanakan secara berjamaah dan sempurna. Ya, spesifik hadisnya kan idza maridul abdu aw safara kutiba lahu minal amali maka ya'maluhu wa huwa sahihun muqimun. Ya, wallahu taala alam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian kita ke pertanyaan yang terdapat dari kolom Q&A Ustadz. Ini dari Hasrina Hafid. Berkaitan dengan orang yang masbuk Ustadz, pada saat kita sholat kemudian masbuk, apakah kita kembali membaca bacaan tahiyat akhir ketika hendak salam Ustadz? Iya, bagaimana? Kalau kita sholat masbuk Ustadz, apakah kita kembali membaca bacaan tahiyat akhir ketika hendak salam? Iya, iya. Dia bacakan. Iya. Dia bacakan ya secara sempurna. Iya. Karena itu kan tasyahud akhir bagi dirinya. Iya. Tasyahud akhir bagi dirinya. Kalau misalnya dia tadi di sholat yang 4 rakaat itu baru masuk di rakaat keempat, kemudian dia tasyahud, iya. Dia tasyahud di situ, itu kan bukan tasyahud yang kemudian apa rukun bagi dirinya. Iya. Yang kemudian yang sangat menentukan tasyahudnya itu adalah tasyahud akhirnya, tepat sebelum dia salam. Jadi dia harus baca sempurna. Allah taala alam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Lanjut ke pertanyaan dari Fulana Ustadz. Ini masih berkaitan dengan sholat eh, di perjalanan pada saat safar. Bolehkah Ustadz kita mengkosor sholat ketika kita hendak safar menggunakan jalur udara? Karena mengingat perjalanan ketika di pesawat nanti akan memasuki waktu sholat yang berikutnya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ba'd. Untuk mengkosor salat, eh, ini dilihat dulu. Iya. Kalau misalnya perjalanan dia ke ini di mana dia mau mengkosor ini? Apakah dia sudah dalam perjalanan atau masih di rumahnya? Kalau misalnya masih di rumahnya itu dia tidak boleh mengkosor. Karena kosor itu karena safar. Ilahnya itu as-safar. Karena perjalanan. Lain halnya kalau misalnya perjalanan dia ke bandara itu misalnya dia dengan bandara itu beda kabupaten misalnya. Misalnya eh, orang di Makassar, iya, orang di Makassar kemudian sudah keluar dari wilayahnya, keluar dari kota Makassar, kemudian bandaranya misalnya di
di kabupaten yang berbeda. Iya, itu perjalanan dia kemudian di bandara itu dia bisa mengkosor. Tapi dengan catatan dia berada di dalam waktu sholat. Iya. Jadi syarat sholat itu harus masuk waktu. Eh, Seperti ini. Yang bisa dilakukan itu mungkin maksudnya di sini menjamak. Iya, menjamak sholat. Misalnya kita mau safar di jam 2. Kita mau naik pesawat itu jam 2 siang. Ya, berarti itu di waktu duhur. Mau melakukan perjalanan ke mana? Ke Arab Saudi. Ya, misalnya. Berarti waktu maghrib waktu asar itu ya, akan dia lewati. Ya, akan dia lewati. Dalam keadaan ini dia bisa jamak salat duhur dan salat asar. Ya, dia bisa jamak salat duhur dan salat asar di waktu duhur. Dia salat duhur dulu, kemudian setelah itu salat asar. Tapi kalau misalnya masih di rumahnya, itu disempurnakan semuanya 4 rakaat, kemudian 4 rakaat. Atau misalnya perjalanan dari Makassar ke Papua Barat, misalnya ke Sorong, itu kan 2 jam. Misalnya pesawatnya di jam 3, di jam 3. Berarti kalau misalnya mau ke Sorong itu berarti tambah 3 jam karena dia di waktu Indonesia bagian timur, berarti kemungkinan sampainya itu jam 6, berarti sudah masuk maghrib. Iya. Jadi di saat seperti itu dia bisa jamak duhur dan asar di waktu duhur. Ya. Wallahu taala. Begitu juga sebaliknya misalnya safar sebelum duhur, misalnya jam 11 naik pesawat mau ke Jakarta. Iya, kemudian eh oh ya masih didapat. Misalnya sebelum eh, safar sebelum masuk eh, Allahumma sholli sebelum masuk Isya misalnya. Iya. Misalnya dia safar dari Makassar di waktu pas sebelum maghrib 6 kurang sekian naik pesawat. Jadi di pesawat itu pas jam 6. Iya, berarti kalau dia sampai ke Jakarta itu sudah di luar waktu maghrib. Iya. Jadi yang harus dia lakukan, opsi yang bisa dia ambil adalah safar, kemudian dia tunda sholat maghribnya, dia niatkan dia akan jamak dengan sholat isya di Jakarta. Iya, setelah sampai di bandara, misalnya di Cengkareng, dia sholat maghrib 3 rakaat, kemudian setelah itu berdiri untuk sholat isya 2 rakaat. Kalau misalnya dia seorang apa musafir, bukan orang yang tinggal di Tangerang itu. Ya, wallahu taala alam. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Masih ada 5 menit kebersamaan kita. Kita tetap lanjutkan untuk membacakan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Dari Nurul. Ustadz, berapa lama bisa mengkosor sholat bagi yang safar? Kalau misalnya lebih dari 1 pekan, itu apakah masih bisa dikosor, Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wahdahu, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, ba'd. Kalau misalnya safarnya itu di atas dari 4 hari, maka itu sudah bukan safar namanya. Itu dia sudah terhitung mukim. Jadi kalau misalnya dia niatkan untuk 7 hari, berarti dia tidak mengkosar kecuali di perjalanan. Ketika sampai di tempat tujuan, dia langsung sempurnakan karena dia sudah dihitung mukim. Kalau di atas 4 hari. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ini bagaimana cara menentukan jarak safar Ustadz? Pertanyaan dari Hamziah di Buteng. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, ba'd. Al-A'immah al-Arba'ah,
empat madhab yang ada itu membatasi safar. Ada jaraknya. Kalau dalam madhab Syafi'i itu sekitaran 85 kilometer. Ya, jadi kalau misalnya 85 kilometer di atasnya atau kurang sedikit, ya misalnya kurang 3 kilo atau 5 kilo itu sudah bisa dihitung 85, itu sudah mulhaq insya Allah. Jadi bisa bisa itu sudah jarak safar. Iya, itu sudah bisa dihitung jarak safar. Jadi imam madhab yang ada itu empat imam madhab yang ada, mereka itu menentukan adanya jarak safar, ada yang 1 hari 1 malam dan ada eh, yang lebih dari itu. Iya, 3 hari 3 malam. Eh, Kemudian ada pendapat, dan ini di antara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan tidak ada jarak pasti, tapi itu dikembalikan kepada urf. Iya, urf masyarakat, adat kebiasaan masyarakat. Kalau misalnya kita sekarang dahulu perjalanan dari Makassar ke Malino dahulu itu masuk kategori safar, maka sekarang pun itu masih kategori safar. Kalau ke Malino kan itu kurang dari 85 kilo. Kurang dari 85 kilo. Apakah itu masuk jarak safar atau tidak? Iya. Kalau kita ambil hitungan, kalau kurang sedikit itu sudah bisa disempurnakan, itu ambil. Ya, tapi kalau misalnya kita orang yang eh, mengatakan ya kita kembalikan ke urf, ya langsung diambil tanpa melihat itu karena dahulu itu masuk jarak safar. Iya. Allahu taala alam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Berikutnya Ustaz, dari apa yang dijelaskan pada materi yang tadi disampaikan Ustaz, pertanyaan dari Muhammad Harmanuddin, keringanan yang disebutkan pada saat materi tadi Ustaz, itu apakah keringanannya berlaku juga kalau misalnya hujannya ya hujan gerimis yang ringan begitu Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da wa ba'd. Itu tidak berlaku untuk gerimis karena gerimis itu tidak membasahi pakaian. Ya. Maksudnya tidak membuat ketika kita sampai di masjid itu semua pakaian kita itu tidak layak untuk kita gunakan sholat karena membasahi tempat sholat atau membuat kita tidak nyaman. Ya. Jadi itu tidak masuk. Yang masuk itu hujan lebat, makanya bahasa kita kan tadi hujan lebat. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Ustaz, dalam berdoa ini apakah boleh berdoa dalam hati ketika kita sujud dan juga berdoa sebelum salam pada saat sholat ini Ustaz? Ya. Selain dari bahasa Arab. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da wa ba'd. Ya, boleh. Apakah boleh berdoa dalam hati ketika sujud dan sebelum salam dalam salat? Iya. Kalau dalam hati boleh. Kalau untuk selain bahasa Arab dan bahkan selain misalnya dengan bahasa Arab itu juga boleh. Tapi kan biasa kita baca dalam hati itu kalau misalnya kita ndak paham bahasa Arab. Karena kalau kita jaharkan, kita lafadzkan itu dapat membatalkan salat karena itu bukan bacaan salat. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak dilihat oleh mata dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi silakan berdoa dan ketika sujud ya terutama kalau kita ingin memperpanjang doa kita dan kita tidak hafal doa atau tidak bisa bahasa Arab, silahkan gunakan bahasa masing-masing. Ya aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba kepada Rabbnya itu ketika dia sujud. Ya, maka perbanyak doa ketika itu. Wallahu taala alam. Baik. Eh, Pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin saya ke belakang dulu di sebentar. Oh, baik.
sahabat Wahda dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, masih ada satu pertanyaan dari Hasrina Hafid ini yang tertulis di Q&A, ya, bukan di kolom chat Zoom kita. Ustadz izin ke belakang. Nah, untuk peserta dan juga partisipan yang dirahmati Allah SWT, Anda bisa menyimak dan memperhatikan untuk program kita pada kesempatan malam hari ini, dan juga di setiap malamnya kita bisa menyimak program konsultasi ini setiap pukul 9 malam waktu Indonesia bagian tengah, ya, selama durasinya 1 jam untuk kegiatan kita atau konsultasi kita bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Jadi sahabat dan juga partisipan bisa menyiapkan untuk agenda berkonsultasi ini setiap malamnya, setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Ini dengan pembahasan atau segmentasi yang berbeda-beda di setiap pekan, di setiap harinya. Kalau kemarin kita bisa menyimak dengan konsultasi keluarga atau permasalahan keluarga, hari Selasa ini kita bisa menyimak pembahasan atau pertanyaan atau berkonsultasi berkaitan dengan masalah ibadah dan fikih ibadah, hal-hal yang berkaitan dengannya, ya. Kemudian setiap hari Rabu kita bisa menyimak atau bertanya atau berkonsultasi berkaitan dengan permasalahan akidah, ya, atau pembahasan seputar akidah. Dan di hari Kamis kita bisa bertanya atau berkonsultasi berkaitan dengan permasalahan muamalah atau fikih muamalah. Dan untuk hari Jumat itu pembahasannya atau pertanyaannya, konsultasinya bisa berupa konsultasi umum atau berkaitan dengan masalah kontemporer. Jadi ini bisa kita catat dan jangan dilewatkan untuk bisa mengikuti baik melalui akun Zoom maupun live YouTube di channel Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Iya, kita masih menunggu untuk ustadz kita bergabung untuk menjawab pertanyaan terakhir tadi, ya. Iya, pertanyaan terakhir yang akan menutup perjumpaan kita. Baik, ahlan Ustadz. Ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari baik. Pertanyaan terakhir dari Hasrina Hafid. Ini Ustadz, kalau misalnya kita ragu akan rukun sholat yang kita kerjakan itu, ada yang terlupa misalnya, kemudian apa yang kita baca Ustadz itu pada saat sujud sahwi Ustadz. Jadi apa bacaan ketika sujud sahwi karena timbul keraguan akan rukun sholat yang terlupa Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Ya. Bacaan di ketika kita sujud sahwi itu tidak ada bedanya dengan ruku apa sujud kita, doa sujud kita pada umumnya. Ya. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Dan juga ya bisa ditambah juga sama dengan eh, apa yang kita baca bisa kita tambah dengan apa yang kita baca di sujud, ya, sujud yang lain, ya. Jadi pada dasarnya semua sama, ya. Begitu yang kami ingat dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi sujud antara sujud syukur kemudian sujud sujud yang lain itu tidak ada bedanya. Maksudnya
bacaannya sama, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Ya, adapun kemudian tambahan dari riwayat, misalnya ada riwayat, ya itu bisa juga dibacakan, tapi intinya sebenarnya itu subhana rabbiyal a'la. Kemudian kita baca tambahan doa yang lain kalau misalnya kita mau tambahkan. Dan tidak ada bedanya doa sujud sahwi dengan sujud syukur, ya, dan semisalnya. Ya, wallahu taala alam. Jadi itu eh, agama ini sangatlah mudah. Ya, wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya untuk pertanyaan terakhir kita di kesempatan malam hari ini. Iya, sahabat Wadah dan juga pemirsa dan seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program konsultasi syariah bersama Dewan Syariah Wadah Islamiyah. Alhamdulillah ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab dan menjadi pertanyaan yang eh, kita bisa simak di perjumpaan kita malam hari ini untuk segmentasi atau sesi fikih ibadah dalam konsulta syariah Dewan Syariah Wadah Islamiyah. Maka cukup sekian untuk perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini. Kepada narasumber kita dari Dewan Syariah Wadah Islamiyah, Al Ustadz Abdullah Ali SHM Hafizahullah. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz untuk waktu dan kesempatannya. Insyaallah jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustadz. Iya, dan semoga Ustadz tetap sehat, dijaga Allah dalam keberkahan, insya Allah, panjang umur dalam berkah, sehingga episode berikutnya kembali kita bisa berjumpa Ustadz. Insya Allah. Syukran Ustaz. Dan untuk sahabat-sahabat yang lainnya, para pemirsa dan juga peserta konsultasi syariah Dewan Syariah Wadah Islamiyah, jangan lewatkan dan tetap pantengin untuk grup WhatsApp Fawaid Dewan Syariah Wadah Islamiyah dan juga channel WhatsApp-nya untuk kita bisa update setiap hal yang bisa kita dapatkan manfaat dari grup tersebut, terutama link live dari konsultasi syariah Dewan Syariah Wadah Islamiyah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga perjumpaan kita malam hari ini bermanfaat dan berberkah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.